hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan kita sama Rasulullah. Ini tentunya pasti pilihan oleh Allah dan Rasulnya, karena banyak segelintir umat di luar sana belum Allah pilih untuk mengikuti maulid, untuk mengikuti sholawatan, untuk mengikuti mahalul qiyam, untuk mengikuti zikir kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dari segelintir banyaknya umat yang dipilih kita, tentunya pastinya berarti Allah dan Rasulnya itu cinta sama kita. Cintanya Allah dan Rasulnya itu kepada hambanya ketika hambanya itu disibukkan dengan perkara sholawat, perkara yang betul-betul selalu menyanjung, menyayangi baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah tinggalkan yang namanya sholawat. Ini semuanya min ahli sholawat, nggak ada yang pernah rugi. Orang yang min ahli sholawat itu nggak ada yang pernah hidupnya itu susah. Yakin. Jangankan dirinya, dampak untuk keluarganya, dampak untuk kampungnya itu pasti ada kebaikan-kebaikan rahmat yang Allah turunkan. Ada satu orang di dalam satu kampung ini, dia itu melanggengkan sholawat, istiqomah dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allah Ta'ala itu menciptakan yang namanya awan. Awan itu namanya awan suhuban. Setiap ada orang membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allah Ta'ala itu menciptakan awan, yang nama awan ini awan suhuban, yang diambil daripada lautan di dalam surga, lautan rahmat, bahrun rahmatan lil alamin. Itu diambil awannya, itu diletakkan di setiap ada orang yang dia itu min ahli sholawat. Jadi awan ini ketika orang bersolawat, terus awan ini menurunkan, meneteskan air embunnya atau meneteskan air hujannya. Andai kata embun ini jatuh ke gunung, gunung itu niscaya di dalamnya berubah menjadi perak. Andai kata ini air jatuh ke bumi, niscaya bumi itu kalau digali pasti jadi emas, di dalamnya pasti ada emas. Andai kata ini air ataupun embun jatuh menetes kepada orang yang lewat, ataupun orang ini bergajul, bajingan contohnya, wah akhlaknya nggak bener. Ketika ada orang yang ahli sholawat dan embun ini yang menetes di awan suhuban ini jatuh kepada orang yang tadi akhlaknya nggak bener, seketika itu Allah dan Rasulnya menurunkan hidayah kepada orang ini. Saking luar biasanya sholawat. Jangan pernah tinggalkan sholawat. Orang yang mau hidupnya senang, jangan pernah tinggalkan sholawat. Orang yang mau hidupnya bahagia, jangan pernah tinggalkan sholawat. Orang yang mau hidupnya, matinya dalam keadaan husnul khotimah, jangan pernah tinggalkan sholawat. Karena sholawat ini perintah siapa? Allah Ta'ala. Allah merintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah merintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah merintahkan naik haji, Allah sendiri nggak naik haji. Atau ada nggak tadi ketika habis sholat isya terus Allah juga sholat isya di samping sampean? Ada nampak? Tidak ada. Tapi Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah Ta'ala, aku sendiri, kata Allah Ta'ala, aku sendiri nih cung, aku sendiri nih weh hambaku, aku ini bersolawat kepada kekasihku baginda Nabi Muhammad. Dan seluruh malaikat yang aku ciptakan ini semuanya harus bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kau hamba-hambaku, kata Allah Ta'ala, yang kuciptakan semuanya yang ada di muka bumi ini. Kalau engkau mau ikut daripada bagianku, kalau engkau mau ikut dekat denganku, kalau kau mau ikut selamat denganku, dengan kekasihku, dan kau mau ikut menjadi orang-orang yang beriman, ini jangan pernah tinggalkan sholawat kepada kekasihku baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang dia selalu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, tidak pernah ada yang sulit. Hidupnya nggak ada yang pernah sulit. Hutangnya selesai, hutangnya lunas. Sholawat, saya nggak pernah melihat orang yang min ahli sholawat
yang di dalam dirinya itu, di dalam keluarganya itu merasa kesulitan itu tidak ada. Justru orang yang sulit ketika dia bersolawat itu sulitnya hilang, masalahnya hilang. Iya. Apalagi kita bisa menumbuhkan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi hati-hati, orang yang punya cinta sama Rasulullah, orang yang dia selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, ini Allah dites sama Allah Ta'ala. Tesnya kayak gimana? Orang gak suka sama orang yang bersolawat, orang gak suka sama majelis-majelis solawat. Iya serius, sebetulnya bukan orangnya, kita tidak boleh membenci orangnya. Yang kita benci setannya, iblisnya, jin kafirnya. Yang nggak suka sama sholawat itu cuma 3 ini: setan, iblis, sama jin kafir. Lain tidak ada. Kalau andai kata ada manusia yang dia nggak suka sama orang yang min ahli sholawat atau orang yang suka bersolawat sama baginda Nabi Muhammad, berarti di dalam dirinya ada setan, ada jin kafirnya, ada iblis di dalamnya. Serius, betul. Dari zaman dulu seperti itu. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Sampaikan sama umatku. Andai kata ada umatku yang dia jatuh cinta sama aku, dia punya cinta sama aku, terus dia itu min ahli sholawat, dia istiqomah bersolawat kepada aku merindukannya, aku mencintainya, aku akan tes dirinya dengan seluruh masalah yang ada di sekelilingnya. Kira-kira goyang gak imannya? Kira-kira goyang gak cintanya? Nanti ada orang datang, ini sesat. Tak popo, sesatnya ke surga. Sesat ini. Apa solawat aja? Ya solawat bro, yang kerja. Banyak kerja ya sekalian solawat ya nggak apa-apa, aman aja. Yang penting solawat jangan pernah ditinggalkan. Orang bilang bahwasanya wah ini sesat, syirik, ini aliran apa ini? Nah, contohnya seperti itu ya kan? Nggak apa-apa. Apa kata Allah dan Rasulnya? Kalau orang ini atau majelis ini belum ada yang mengatakan seperti itu, berarti belum ada ridhoku di dalamnya. Berarti belum ada cintaku di dalamnya, belum ada pandangan khusus di dalamnya. Kalau ada yang mengatakan ini adalah aliran sesat, ini adalah nggak benar, ini udah gila, ini sinting semua segala macam, tetap tapi kita itu selalu istiqomah dengan kecintaan pada baginda Nabi Muhammad, dan kita mendoakan orang yang mereka mengatakan hal seperti itu dengan kebaikan, berarti di dalam dirinya, di dalam majelis ini sudah ada pandangan khusus daripada Allah dan Rasulnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan pernah tinggalkan baginda Nabi Muhammad di dalam dirimu. Jangan pernah tinggalkan baginda Nabi Muhammad di dalam dirimu. Jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad di dalam pikiranmu. Jangan pernah tinggalkan Nabi Muhammad di pandanganmu. Andai kata engkau lari daripada baginda Nabi Muhammad, disinilah kau akan menemukan kehancuran. Tapi orang yang dia punya cinta dengan baginda Nabi Muhammad, insya Allah hidupnya selalu bahagia. Saat ada kalam daripada Syekh Al-Maliki itu mengatakan, ketika para nabi dan rasul dikumpulkan di Masjidil Aqsa, ketika Isra wal Mi'raj, itu bukan karena mereka itu ini ada apa, perkumpulan seperti apa kok dikumpulkan seperti ini. Allah itu sengaja nabi dan rasulnya dikumpulkan, 124.000 nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa khusus untuk menunggu kedatangan, menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW daripada Mekah. Sampai di sana baginda Nabi Muhammad memimpin sholat. Di situ Allah Ta'ala bilang, wahai para nabiku, wahai para rasulku, andai kata di antara kalian sekelas nabi dan rasul ada yang tidak bisa melihat wajah agung baginda Nabi Muhammad, wajah kekasihku, niscaya ku haramkan untuk dirinya itu surga. Sekelas nabi dan rasul diharamkan untuk masuk ke dalam surga kalau dia tidak bisa melihat wajah agung baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan pernah tinggalkan sholawat. Ini sudah paten.
Gak apa-apa ada orang mengatakan seperti ini, seperti itu, gak apa-apa. Zaman dulu juga memang kayak gitu. Itu Sayyidatina Khadijah, siapa yang gak takut? Beliau itu wanita yang kaya raya, saudagar kaya raya. Di Jazirah Arab kalau udah dengar namanya Siti Khadijah, orang sudah takut, segen, sangat dimuliakan sekali. Apa kata Nabi? Kalau orang yang dia punya cinta sama aku, orang yang dekat sama aku, sudah pasti nanti akan ada cacian, makian, hinaan. Walaupun nggak 100% kayak diriku, walaupun nggak 1000% kayak diriku, 0%, tapi tetap dia akan merasakan hal yang seperti itu. Nggak apa-apa. Itu yang menandakan sebagai umatnya yang punya cinta sama baginda Nabi Muhammad. Ini Sayyidatina Khadijah sebelum beliau ini menikah dengan baginda Nabi Muhammad. Ini semua orang takut sama Sayyidatina Khadijah, mengagung-agungkan Sayyidatina Khadijah. Ketika sudah menikah dengan baginda Nabi Muhammad, Khadijah dicaci maki, Khadijah dihujat, Khadijah difitnah. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa yang nggak takut ketika di zamannya di Jazirah Arab itu ditakuti Sayyidina Abu Bakar itu. Kabilahnya Sayyidina Abu Bakar itu disegani. Tidak ada yang berani menyentuh Abu Bakar. Takut semuanya. Disegani, ditakuti, dimuliakan. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar ikut dengan baginda Nabi Muhammad SAW, di situ Sayyidina Abu Bakar dihujat, dicaci maki, difitnah dan lain sebagainya. Begitu juga kita umatnya, kita sedikit banyaknya juga merasakan apa yang Rasul rasakan. Walaupun tidak banyak, tapi nggak apa-apa. Kalau kamu paten, kamu tahan, berarti engkau adalah hamba pilihannya. Berarti engkau adalah salah satu kekasihnya. Orang yang dia punya cinta dengan baginda Nabi Muhammad, dan orang ini punya cinta sama orang yang dia cinta dengan baginda Nabi Muhammad, ini orang selamat fit dunia wal akhirah. Makanya dari itu jangan pernah tinggalkan sholawat. Nah ini saya cukup yang serius-seriusnya aja. Nanti yang slow-slownya, yang santai-santainya ada ustaz kita yang keren dan gaul. Iya, ya kan? Pokoknya istiqomah. Jangan pernah tinggalkan sholawat sampai mati. Jangan pernah tinggalkan sholawat sampai mati. Jangan pernah tinggalkan sholawat sampai mati. Pokoknya sholawatan sampai mati. Loh, aku belum bisa sholat 5 waktu. Sholat 5 waktuku bolong-bolong. Nggak apa-apa, yang penting sholawatan dulu. Kapan aku sholatnya? Ketika kau sudah istiqomah dengan sholawatmu, engkau punya kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nanti Allah sendiri yang mengarahkan dirimu untuk sholat 5 waktu. Tidak apa-apa, jangan minder sama orang. Dia udah sholat 5 waktu, nggak mau lah aku mau ikut ke majelis ini. Enggak, aku belum bisa sholat 5 waktu. Orang itu sholat 5, enggak masalah, aman aja. Yang penting kita mau baik, sholawatan jangan pernah tinggal. Insya Allah syafaat Rasulullah akan dapat kepada dirinya. Istiqomahkan sholawat, jangan pernah tinggalkan sholawat. Minimal 313 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, al-istiqomah khairum min alfi karamah. Ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya, pokoknya semua orang yang ada di sini jangan pernah tinggalkan sholawat. Insya Allah kampung ini nanti jadi berubah, jadi min ahli sholawat. Orang-orangnya nanti semuanya dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, mati dalam keadaan mati yang husnul khotimah, anak turunnya menjadi anak turun yang soleh-soleha, terus mempunyai keberkahan yang sangat luar biasa. Allah dan Rasulnya juga ridho kepada dirinya. Orang yang dia selalu min ahli sholawat, insya Allah umurnya itu berkah, umurnya panjang, rezekinya juga banyak berkah, utang-utangnya Allah lunasi, mati sebelum mati dia dijumpai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang min ahli sholawat ketika dia nanti syakaratul maut, langsung Rasulullah yang mentalkinkan si orang ini. Bahkan yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat, orang-orang yang
dia itu mempunyai amalan sholawat yang dia selalu istiqomahkan untuk baginda Nabi Muhammad. Empat malaikat ini bersumpah dengan Allah dan Rasulnya, andai kata ada umatmu, andai kata ada hambamu ya Rabb, dia ini selalu mengagung-agungkan baginda Nabi Muhammad, dia ini selalu bersolawat dengan baginda Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Aku nanti yang akan menyelamatkan dirinya, aku nanti yang mengepakkan sayapku, dan orang-orang yang min ahli solawat ini kusuruh naik ke sayapku, ke punggungku. Ketika nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, aku nanti yang menggendong mereka sampai ke hadapan kau ya Rasulullah. Jibril. Begitu juga sama malaikat malaikat Mikail. Malaikat Mikail juga seperti itu. Ya Rabb, aku juga bersumpah seperti halnya malaikat Jibril. Andai kata ada hambaku, ada hambamu, hambanya baginda Nabi Muhammad SAW, yang dia itu selalu istiqomah, lidahnya basah mengagung-agungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat Mikail bilang, aku akan mencukupi segala kebutuhannya. Aku akan cukupi segala yang dia inginkan. Semua rezekinya Allah lancarkan melalui daripada malaikat Mikail ini. Itu juga malaikat Israel. Malaikat Israel bilang, ya Rabb, aku juga bersumpah. Aku bersumpah di hadapanmu dan di hadapan kekasihmu baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kata ada hambamu, andai kata ada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang dia itu selalu basah lidahnya mengagung-agungkan baginda Nabi Muhammad, apa kata malaikat Israel? Aku nanti akan mencabut nyawanya pas ketika dia sakaratul maut. Aku cabut dengan keadaan pelan-pelan seperti aku mencabut rambut di dalam tepung. Dia insya Allah nggak akan merasakan kesakitan. Ini daripada sumpahnya malaikat Israel. Gitu juga malaikat Israfil bilang, ya Rabb, aku juga bersumpah di hadapanmu. Aku bersumpah di hadapan kekasihmu baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kata ada hambamu, ada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang dia itu selalu istiqomah, basah lidahnya mengagung-agungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Israfil? Aku tidak akan lepas daripada sujudku. Aku tidak akan mengangkat kepalaku. Aku akan selalu bersujud di hadapanmu, meminta ampun untuk hambamu, untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu lidahnya basah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Aku akan memintakan ampun kepada umat-umatnya baginda Nabi Muhammad. Aku akan memintakan ampun sampai engkau mengampuni dosa-dosanya, baru aku akan angkat kepalaku, wahai Rabb. Ini sumpah daripada 4 malaikat. Pokoknya jangan pernah tinggalkan sholawat. Mudah-mudahan semuanya kita ini dijadikan min ahli sholawat, ahli surga, ahli ibadah, menjadi orang-orang yang soleh soleha, selalu dinaungi daripada hidayah Allah dan Rasulnya. Sekian daripada saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri. InsyaAllah kampung ini jadi kampung min ahli sholawat, dengan keberkahan. Orang-orangnya nyentrik-nyentrik. Ini orang kalau sakti ini pakaiannya kok hitam-hitam. Memang apa sih kalau sakti? Nah, saya kasih tahu. Kalau itu perangkap, sakti itu sakti, ma'rifatullah. Kalau sakti, kalau itu perangkap, sakti itu sakti. Kok diperangkap kok sakti? Iya, kalau orang sudah kenal sama Allah dan Rasulnya, ma'rifat itu mengenal. Ma'rifat itu mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Andai kata sudah mengenal ini, sudah pasti dia ini sakti. Saktinya itu dalam artian jadi orang yang soleh soleha, jadi orang yang baik, jadi orang yang berakhlakul karimah. Dia punya hati yang penuh dengan kerendahan. Dia punya hati yang selalu berhusnudon, enggak seudon, enggak berprasangka buruk. Andai kata ada orang yang menghujat, menjelek-jelekkan dia, dia mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Nah, pokoknya yang dikatakan kalau sakti itu ya seperti itu. Orang-orangnya kok kayak gini-gini? Iya. Ini orang-orangnya mantan-mantan bajingan semua.
mantan-mantan bajingan tengik semuanya. Kalau enggak kita yang merangkul mereka, siapa lagi yang mau merangkul? Kalau ustadz-ustadz di masjid, terus di mana lagi, di majelis dan lain sebagainya, cuma duduk manis aja, itu sudah hal yang biasa kalau dakwanya di dalam masjid. Karuan orang yang mau ikut ke masjid itu pasti orang-orang yang min ahli wirid, ya, min ahli genduri, ya itu ya. Nah, min ahli wirid, min ahli genduri. Lah terus orang-orang yang masih mendem, atau mendem, mabuk, orang-orang yang masih mabuk, orang-orang yang masih narkoba, orang-orang yang masih mau berbuat maksiat dan lain sebagainya, ini siapa yang mau nolong kalau nggak kita? Makanya adalah namanya Majelis Ma'rifatullah Polo Sakti yang mereka ini khusus untuk gerilya, ya kan? Gerilya mendekati umat-umatnya Rasulullah yang sedang lalai. Mereka nggak salah, mereka nyabu, mereka maling, mereka berbuat hal-hal kemaksiatan yang lainnya, mereka tuh nggak salah. Sudah pasti mungkin kita yang salah. Loh kenapa? Kok kita yang salah? Kita yang tahu tapi kita nggak mau ngasih tahu. Kita yang sudah tahu kok kita nggak mau ngajak mereka untuk tahu. Ini bisa jadi kita yang salah, bukan salah mereka. Maka dari itu adanya majelis seperti ini, dakwanya agak-agak nyeleneh sedikit. Wah ini sakti sengaja. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu kalau misalnya nggak ada yang sakti-saktinya, itu orang nggak mau. Itu juga suatu politik dakwah, bos. Iya, politik dakwah itu. Kalau misalnya kamu ikut aku sakti, mau dong? Ayo. Kalau sholat 40 hari jangan pernah tinggal. Kalau orang udah nggak sholat 40 hari ini nggak pernah tinggal, insya Allah nanti dia jadi istiqomah, nggak bakal dia ninggalkan sholat. Sakti nanti dia. Iya kan? Politik, cuman orang belum tahu dia mengkaji ke dalamnya, tahu-tahu sesat. Syirik ini dah. Ya kalau sakti sudah ada di mana-mana. Enggak di sini aja, di Martubung ada, di Marelan ada, di Binjai ada, di Medan ada, di Simpang Pos ada, di Telaga Sari ada, di Pancur Batu ada, di mana lagi mana? Pakem ya, Pakem ada, di Tanjung Balai ada, di Kisaran ada, di mana-mana. Pusatnya di Binjai, ini orang yang megang. Ustaz Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Pada saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syariah akidah kami, Syafi'iyah madhab kami, Ahlus Sunnah ajaran kami, Sintutur amalan kami, Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasalanal Kafi, Wajadunal Kafi, Iqbal Kafi, Kamadal Kafi, Wadalal Kafi, Alhamdulillah. Sahabat Nabi idola kami, keluarga Nabi kecintaan kami, para ulama panutan kami, umat Islam saudara kami.